Aku Ayu dan selamat datang di segmen Yuk Belajar Yuk. Oke teman-teman, ini adalah tugas sekolah sejarah wajib dan aku bakalan ngejelasin tuh ada dua. Yang pertama itu perdamaian dunia dan selanjutnya itu adalah perkembangan iptek. Tapi sebelum itu aku bakalan pertama kali itu ke perdamaian dunia ya. Bisa kalian lihat di belakang ini aku mengambil cakupan limit materinya itu adalah peran bangsa Indonesia dalam menghadapi perdamaian dunia. Nah, aku Aisyah Nabila Burhan dari kelas 12 IPS 5. Ya udah langsung aja kali ya. Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, jadi ada 4 cakupannya nih teman-teman. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Terus yang kedua ada Misi Garuda. Yang ketiga ada Deklarasi Juanda. Yang keempat itu ada Gerakan Non-Blok atau GNB. Terus yang pertama kita bahas tentang Konferensi Asia Afrika atau KAA. Jadi ini latar belakangnya itu karena dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastromijojo pada konferensi Kolombo. Jadi idenya itu datang karena setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok Barat dan blok Timur itu. Jadi di konferensi Kolombo atau Sri Lanka ini, pemikiran untuk penyelenggaraan KAA jadi bahan pembicaraan utamanya. Terus tindak lanjut dari pembicaraan itu ada menghasilkan beberapa keputusan ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Terus menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Terus yang ketiga menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Banyak juga ya negaranya. Nah, terus ini kalian bisa lihat di sini ada timelinenya. Yang pertama itu ada 3 Januari 1955. Ini adalah dibentuknya panitia nih ya, yang diketuai oleh Sanusi Hadjadinata. Terus pada 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika di Bandung pun berlangsung. Dan hasilnya itu adalah Dasalasila Bandung, hasil konferensinya ya di Bandung itu. Terus yang kedua itu ada Misi Garuda. Jadi Misi Garuda ini apa sih? Jadi ini tuh adalah pasukan tentara Indonesia dan Polri yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara lain. Jadi selain untuk menjaga perdamaian di dalam Indonesia, juga di dalam dunia. Itu kan ada di dalam Pancasila ya teman-teman ya. Kalau kalian masih ingat tuh di menjaga perdamaian dunia tujuan Pancasila. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Terus awal mulanya itu karena apa sih adanya Misi Garuda ini? Yang pertama itu karena Inggris, Prancis, dan Israel itu melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir, sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara lainnya. Terus yang kedua itu di dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Terus yang ketiga ini, usulan ini disetujui pada tanggal 5 November 1956 oleh Sekretariat Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Force atau UNEF. Akhirnya Indonesia itu bersedia bergabung di UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26 C2. Nah, menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, ternyata Indonesia tuh menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan PBB dari 12 negara. Nah, saat ini Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jadi ada personel-personel yang ditugaskan khusus untuk menjaga perdamaian dunia gitu ya. Terus habis itu ada Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957 yang dilatar belakangi oleh tuntutan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia itu tidak hanya menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Jadi akhirnya melalui Deklarasi Juanda ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis besar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Terus ada Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, latar belakangnya itu ada setelah Perang Dunia Kedua tuh muncul kubu-kubu dari dua negara adidaya Amerika dengan haluan liberalis dan kapitalis dan Uni Soviet yang sosial komunis. Terus banyak negara yang tidak ingin bergabung dengan
ideologi ini gitu, akhirnya buat GNB. Terus pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia. Tujuan pembentukan GNB ini untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Terus yang ketiga itu mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Terus yang keempat itu mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Terus yang kelima, tujuannya itu adalah mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Oke, penjelasan mengenai perdamaian dunia itu sampai sini, tapi nanti bakal aku lanjut ke perkembangan iptek. Jadi stay tune. Dadah. Nah teman-teman, kalian tuh sering gak sih nonton film-film yang menjelaskan tentang perkembangan teknologi gitu? Salah satunya tuh mungkin kalau di Marvel tuh ada Jarvis, robot yang bener-bener setia sama Iron Man atau Tony Stark ya. Jarvis gitu, Daddy's home. Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Kalian inget gak scene itu? Terus atau juga ada film kartun tuh dari Baymax, robot yang selalu melindungi si pemiliknya. I am Baymax, your personal healthcare companion. Baymax, sumpah Baymax tuh gemes banget gitu loh. Thank you, Baymax. Nah itu tuh salah satu contoh perkembangan iptek. Atau yang deket-deket aja nih, kita dari bisa menghubungkan dari jarak jauh kan. Contohnya aja kayak misalkan kamu yang lagi LDR, kamu di Jambi, dianya di Rusia, bisa aja masih komunikasi dengan adanya iptek ini nih teman-teman. Keren kan? Tapi gimana sih sebenarnya perkembangan iptek itu sendiri? Ya kita bahas. Aku Aisyah Nabila Burhan dari kelas 12 IPS 5 akan bantu untuk membahas tentang perkembangan iptek. Yeay. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nih, ini si robotnya nih kayak how can I help you? Terus ada typing. Nah, ini bisa kayak ya kayak kalian lah, atau kayak dari hubungan virtual gitu bisa kali ya. Terus habis itu nih, cakupan membahas nih kita itu ada perkembangan apa aja sih di iptek itu. Yang pertama ada komputer. Terus ada faksimili. Nih bentuknya nih. Kalau kalian nggak tahu faksimili tahu apa? Kayak surat terus ada teleponnya gitu. Kalau misalkan kalian pernah baca surat-surat resmi nih ya, itu tuh ada yang kayak tulisannya fax gitu. Ada telepon, fax gitu-gitu. Televisi yang mulai sekarang tuh kayaknya udah mulai menurun kali ya, soalnya orang-orang tuh pada lebih condong ke ponsel ini nomor 6. Ada 5, ada internet, terus ada radio. Cuman dari ini ya udah mulai bergeser dengan zaman ya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas ya. Ini yang pertama itu komputer. Komputer ini sebenarnya itu berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage dari 1822 nih. Komputer pada masa Perang Dunia Kedua sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Nah, pada 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Oh my god. Ini maaf ya, accent aku jadi kayak apa nih? Nah, terus habis itu ada faksimili nih teman-teman. Nah, tokoh penemunya itu pada 1843 itu ditemukan oleh Alexander Bain, dan 1902 itu oleh Arthur Korn yang menyempurnakan mesin fax dengan mengirimkan foto dari satu mesin ke mesin lainnya melalui jaringan telepon. Terus dikembangin lagi tuh dari 1925 desain mesin fax baru dibuat Eudard Bellin yang berhasil menciptakan Bellinograph. Nah, mesin faksimili telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Terus habis itu ada televisi. Nah, ditemukan oleh John Lloyd Baird pada tahun 1923. Perkembangan TV itu, nah dari 1928 tuh siaran TV baru diluncurkan nih teman-teman, dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Terus dari 1928 sampai 1946 nah muncul tuh televisi monokrom yang kayak yang massal ya dari berbagai negara, kayak hitam putih gitu, kayak film-film vintage ya. Itu ada 1940 sampai 1953 akhirnya ada nih muncullah
televisi berwarna seperti yang kita bisa lihat sekarang ini ya. Next itu adalah radio nih teman-teman. Penemunya itu adalah Guglielmo Marconi. Maaf ya kalau salah penyebutannya. Yang menemukannya itu tahun 1894. Nah, dasar kerja ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara sehingga dapat mengirimkan pesan jarak jauh tanpa kawat. Nah, terus ini adalah perkembangan radio nih. Bisa dilihat di sini tahunnya, ada timelinenya, ada 1901 ini Marconi mencoba mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada. Terus 1905 digunakan sebagai komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun di pantai. Terus 1933 Profesor E.H. Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation FM sebagai penyempurnaan amplitude modulation atau AM sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Nah, ini kalau misalkan kalian tahu tuh kayak pernah dengar radio tuh pasti ada kayak ini dari Oke guys, selamat pagi di 96 FM. Ujung-ujung radio itu ada FM. Nah, inilah awalnya. Terus next itu ada internet. Dan benar-benar internet itu benar-benar kerasa banget ya manfaatnya teman-teman. Nah, awalnya itu berawal dari pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET 1969 dengan tujuannya itu untuk kepentingan militer. Nah, terus pas dari ARPANET ke internet ini bisa kalian lihat tuh dari ARPANET itu dikenalkan secara umum pada tahun 1972. Nah, jumlah komputer pada saat itu masih 213 komputer tahunnya 1981. Nah, terus lanjut di Januari 1983, ARPANET itu menukar protokol rangkaian pusatnya NCP ke TCP atau IP World Wide Web atau www. Jadi ini yang kalau kalian buka web ya, www atau www.co.id gitu. Yang merupakan cikal bakal situs internet tercipta Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Terus yang terakhir ini ada ponsel nih. Bener-bener kerasa banget ya, karena kan kita bisa komunikasi jarak jauh nih, bisa sleep call atau yang mungkin lagi LDR virtual tuh cocok banget nih. Nah terus ini ada ini nih, apa aja ini, ada rangkaian perkembangannya ya. Dari 1940-an awal pembuatannya itu karena handphone di laboratorium telepon Bell dibuatnya. Terus pas di 3 April 1973 handphone tuh udah kayak yang dikenal sekarang nih gitu. Nah, terus ada juga analog. Pas 73 sampai sekarang tuh ada analog itu yang kayak dulu gitu loh, yang kayak masih Nokia gitu. Akhirnya sampailah ke sekarang ke smartphone yang biasanya kita gunakan. Nah, terima kasih, itulah penjelasan aku dari perdamaian dunia sampai iptek gimana. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan teman-teman, dan semoga bermanfaat videonya ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian itu ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Aku Aisyah Nabila Bruhan dari kelas 12 IPS 5 pamit undur diri. Dadah. Bye. Udah, sumpah udah.